Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim sebagai tersangka baru kasus suap vonis lepas perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 4 tersangka, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total ada 7 tersangka untuk kasus ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung bilang penggeledahan dan penyitaan sudah dilakukan sejak Sabtu malam 12 April. Ketiga tersangka ini merupakan hakim, yakni Juyamto yang saat sidang perkara ekspor CPO menjadi hakim ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Agam Syarif Baharudin dan Ali Mutarom. Ketiga tersangka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Penetapan 3 tersangka pada Minggu malam adalah lanjutan dari penyidikan dan penetapan 4 tersangka sehari sebelumnya. Hingga kini penyidikan Kejagung masih berlangsung, salah satunya terkait sebaran uang suap 60 miliar rupiah yang diterima salah satu tersangka MAN. Sekitar pukul 11.30, tim penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun ketiga orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka ABS selaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat penetapan nomor 25 tanggal 13 April 2025. Yang kedua, tersangka AM berdasarkan surat penetapan nomor 26 tanggal 13 April 2025. Dan yang ketiga, tersangka DJU yang bersangkutan adalah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 27 tanggal 13 April 2025 yang pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim. Selain memeriksa 2 orang saksi, penyidik Kejaksaan Agung kembali menyita sejumlah barang bukti baru. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di sejumlah lokasi. Penyidik menyita 21 unit sepeda motor dan 7 unit sepeda dengan berbagai jenis. Namun penyidik belum merinci identitas pemilik kendaraan dan barang-barang yang disita. Barang bukti adalah lanjutan dari penyitaan sebelumnya. Tiga tersangka baru ditetapkan Kejaksaan Agung dalam kasus suap vonis lepas terdakwa Korporasi Ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng. Apa saja peran mereka? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Septa Yoga yang saat ini berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Bene, selamat pagi. Sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Anda, saat ini melihat Anda berdiri di depan sejumlah kendaraan bermotor. Bisa Anda jelaskan apakah itu merupakan sitaan dari kejaksaan terkait dengan kasus ini atau apa? Ya, baik Mario dan juga saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi atau kondisi barang sitaan yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Juru kamera Kompas TV, Septa Yoga akan memperlihatkan kepada Anda beberapa unit kendaraan bermotor, di mana pada Minggu 13 April yang lalu, ini sudah disita tambahan 21 unit kendaraan roda 2 berbagai tipe. Begitu kalau bisa Anda lihat memang Mario, di sini ada berbagai jenis, mulai dari moge hingga motor klasik begitu. Juga ada tambahan 7 unit sepeda yang disita kemarin. Diketahui ini disita dari kediaman salah satu advokat atau pengacara yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 12 April yang lalu, yang berinisial AR atau bernama Arianto Bakri di kediamannya di Jakarta Utara. Namun memang sejauh ini masih belum dirinci bagaimana sebenarnya rincian untuk kepemilikan kendaraan bermotor ini. Nah, kalau bisa saya gambarkan juga selain ada 21 unit motor, juga ada tambahan 3 unit mobil lainnya di Kejagung yang telah disita oleh Kejaksaan Agung, di mana
memang pada hari Minggu Sabtu kemarin maksud kami sudah ada 4 mobil yang disita, ditambah di hari Minggu ini sudah ada 3 mobil unit lagi yang disita oleh pihak Kejaksaan Agung. Begitu Mario. Oke, ada mobil, sepeda dan juga sepeda motor yang disita. Selain itu, ada beberapa hakim yang dijadikan tersangka. Apakah sudah dijelaskan, Ben, terkait dengan peran masing-masing tersangka ini? Ya Mario, memang terkait dengan peran sebenarnya sudah dijelaskan oleh pihak Kejagung, di mana semalam juga sudah ditetapkan sebagai tersangka langsung oleh Jampitsus Kejagung. Di antaranya ini ASB atau Agam Syarif Baharudin yang merupakan hakim anggota yang mengusut perkara ekspor minyak sawit mentah CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian juga ada AL atau Ali Muhtaron yang juga hakim anggota. Dan yang terakhir ini adalah DJU atau Jumyanto yang ini merupakan hakim ketua yang untuk perkara menangani kasus ekspor minyak mentah sawit ini di Pengadilan Jakarta Pusat untuk tahun 2022 yang lalu. Nah, memang untuk peran ketiga hakim sendiri ini diduga kuat dari pernyataan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar ini ketiganya maksud kami menerima suap sebesar atau sebanyak 22 miliar yang diberikan oleh MAN atau Ketua PN Jakarta Selatan ini dan akan dibagikan kepada 3 hakim anggota lainnya. Begitu Mario. Ya, terima kasih Benediktus Aditya dan juga Septa Yoga atas laporannya. Kita tunggu perkembangan informasinya. Selamat bertugas kembali.